Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Yan Tambunan. Di video kali ini gue bakal ngebahas tips FPL Game Week 6. Dan tentu saja topik utama, siapa pengganti dari Rodrigo guys yang mengalami cedera bahu, akan gue ulas. Sekaligus tentu saja mengulas siapa 10 tim terbaik dari segi penyerangan dan pertahanan. Dan juga siapa 10 back, kiper, gelandang, striker terbaik hingga Game Week 5. Dan tentu saja proyeksi poin untuk 6 Game Week ke depan. Langsung saja kita mulai guys. Oke guys, gue mulai dulu dari squad Game Week 5 gue ya guys. Bersyukur banget dapat 90 poin. Kiper Ederson 6, back 4, Alexander-Arnold 2, Saliba 1, Cancelo 12, Cucurella 1. Cancelo akhirnya bisa kembali menciptakan gol, mainnya maju ke depan, dan terlihat kalau dari heat map Pep Guardiola sudah kembali menggunakan taktik 2-3-5 nih guys. Sangat menyerang, dan Cancelo akhirnya bisa bermain ke depan setelah sebelumnya bermain sangat pasif ya guys. Lalu di posisi 4 gelandang ada Andreas 6, Martinelli 10, Luis Diaz 2, Mo Salah 10, dan penyerang Gabjes 6, Erling Haaland 34. Di cadangan gue ada Ward 2, James 0, Da Silva 1, Planche 0. Ya, tos dulu guys buat yang para kapten Erling Haaland, sukses besar, hat-trick lagi. Tapi buat yang gak kaptenin Erling Haaland, tetap semangat guys. Boleh kita ya bersedih beberapa jam, tetapi santai aja. Ini masih panjang banget guys, baru Game Week 5 guys. Masih ada 30, berapa lagi tuh? 33 lagi. Semangat, kita sama-sama berjuang buat terus panah hijau. Sekarang gue lanjut untuk ngebahas klasemen Liga FPL YouTube Bang Yan Tambunan. Nah, biasanya gue screenshot 10 besar, tetapi karena gue ada di peringkat 11 nih guys, nyaris masuk 10 besar, jadi gue tambahin lah ya 1. Sebagai penyelenggara belum pernah masuk 10 besar nih, jago-jago banget nih kompetitor. Peringkat 1 ada Super Santai, Adrian Gulfian. Wah, expert Indonesia yang satu ini salip-menyalip dengan perayaan bersama Pradiksa Surya Chandra, ganti-gantian memuncaki klasemen. Luar biasa sekali mereka ini guys. Lalu posisi 3 ada Huntu Meong FC, Yusril Dasya Panca. Posisi 4 ada Candala, Sugeng Bambang. Posisi bawahnya ada Bos Bal-Balan, Bos Sontolyo. Nah, ini ada kawan baru, Cauro Bojan FC, Sitkon Nasution. Lalu disusul Dodon, Royan Alfa Imtiaz, Skuy FC, lalu Firman, Tim Soekarno, Bayu Baka Adi Mahakama. Dan kawan baru lagi, Ruang Buruh, Alex Akbar. Oke, kita lanjut guys. Ulas sedikit nih squad dari Super Santai. Adrian Gulfian 97 poin, gila. Wow, ini dia. Dan Henderson 0 ya pasti ya, dihabisi sama Erling Haaland. Cancelo 12, TAA 2, Ben White 8, Aspi 1. Ben White ini gue sempat bingung nih guys, kok bisa-bisa dia dapat clean sheet kan? Gue sempet refresh, ternyata Ben White diganti tuh. Jadi sebelum kebobolan Arsenal diganti, keren-keren. 4 gelandang ada Andreas 6, Salah 10, Sterling 8, Martinelli 10, Erling Haaland 34, Jesus 6, cadangan Ward 2, Da Silva 1, Neco Williams min 1, Greenwood 0. Wah, dari squad Adrian Gulfian ini gue paling ngiler sama Raheem Sterling nih. Fixtures ke depannya asik banget. Oke, congrats Adrian. Nah, sekarang kita bahas nih best attack. Sejauh ini masih Manchester City guys. Ini berdasarkan expected goals ya guys, dengan XG-nya 11,83, disusul oleh Arsenal, Liverpool, Brighton, Leeds, Brentford, Tottenham, Manchester United, Chelsea, Fulham. Nah, kalau lo pengen ngambil pemain-pemain yang berpotensi menciptakan gol dan assist, inilah tim-tim terbaik ya guys. Dari jumlah shots, Liverpool ya guys yang memimpin dengan 94, bahkan di atas Manchester City. Tetapi dari big chances alias peluang matang yang berpotensi menjadi gol, Man City memimpin cukup jauh dengan 24, disusul oleh Arsenal, Liverpool, dan Brentford guys dengan 15. Lalu menit per peluang, Liverpool ya guys mendapatkan 1 peluang tiap 5,1 menit, dia paling jago nih. Disusul Man City, baru Arsenal. Kalau dari expected assist, Manchester City juga memimpin ya dengan 8,67, disusul oleh Liverpool. Jadi Man City, Liverpool ini memang masih terus mendominasi, tetapi pada musim ini dihiasi dengan kehadiran Arsenal. Kita lanjut guys ke best defense. Lagi-lagi Manchester City yang berada di papan atas guys, berdasarkan expected goals conceded. Berarti dia ekspektasi kebobolan itu paling minim guys, 3,21. Man City disusul oleh Arsenal, Tottenham, Brighton, Liverpool, Newcastle, Brentford, Wolves,
Southampton, dan West Ham guys. Nah, ini jumlah shots on target yang diterima Manchester City sekarang paling sedikit 10. Game week 4 sempat Arsenal ya guys yang memimpin. Lalu dari menit per expectation goal conceded Arsenal yang masih paling jago ya guys, masih paling sulit dibobol nih, disusul oleh Manchester City. Oke, kalau misalkan lo pengen pilih back atau kiper, nah inilah 10 tim terbaik ya guys dengan pertahanan terkuat. Lanjut guys, kita ngebahas ya, ini dia 10 kiper terbaik sejauh ini berdasarkan menit per FPL point. Artinya Dan Henderson nomor 1 ya guys, artinya dia mendapatkan 1 poin tiap 15 menit. Disusul oleh Neto, ya pemain baru ini guys, kiper Bournemouth yang baru bermain pada Liga Inggris musim ini dan langsung clean sheet guys. Disusul oleh Josesa, Sanchez, Pope, Loris, Raya, Ederson, Fabianski, dan De Gea. Kalau dilihat dari harga ini yang paling empuk Neto ya guys, masih 4,5 ya, yang paling mahal di sini ada Ederson. Dari jumlah clean sheet yang paling banyak Sanchez, kiper Brighton, dan juga Ederson, kiper Manchester City. Dari jumlah penyelamatan memang udah nggak ada tandingan ya guys, dan Henderson ini saves-nya banyak banget. Cuma kalau gue ngelihat nih Henderson, permasalahannya adalah secara keseluruhan Nottingham sih guys, terlalu sering digempur dan terlalu sering kebobolan gitu. FPL bonus tentu saja Dan Henderson ya guys, udah 2 kali nepis penalti musim ini. Ditambah jumlah penyelamatan yang banyak membuat Dan Henderson makin mudah untuk mendapatkan bonus poin. Oke guys, itu kiper-kiper terbaik. Kita lanjut ke 10 back terbaik berdasarkan expected goal involvement, keterlibatan mereka terhadap gol timnya guys. Nomor 1 Trent Alexander-Arnold dengan 1,78 guys. Disusul oleh James yang sempat sakit ya kemarin, game week 4 nggak main, tetapi dikabarkan sudah latihan kembali nih Reece James. Lalu ada Neko, disusul Gabriel Magalhaes, Ed Nori yang mulai kehilangan tempatnya di posisi inti Wolves. Ivan Perisic, Ben Mee, Dalot, Henry Castagna. Wah, Diogo Dalot udah mulai masuk nih, bonus 3 poin guys, 2 game week beruntun nih, di saat Manchester United terus-terusan clean sheet. Untuk clean sheet yang paling jago masih Gabriel, Perisic, dan Dalot ya guys, 2 kali. Expected assist, ekspektasi menciptakan assist paling tinggi masih TAA, ekspektasi menciptakan gol paling tinggi Gabriel Magalhaes. Emang Gabriel gue liat di match terakhir Arsenal nih, maju banget ya guys, dan bukan hanya lewat sundulan tetapi lewat tendangan juga mengancam ya, hampir ciptain gol, gokil. Oke, 10 back terbaik sudah, kita lanjut ke 10 gelandang terbaik sejauh ini berdasarkan NPXGI, non-penalty expected goal involvement. Artinya keterlibatan terhadap gol timnya tanpa menghitung penalti. Mo Salah nomor 1 guys dengan 3,67, disusul oleh Sterling, Gross, De Bruyne, Martinelli, Rodrigo, Zaha, Foden, Fernandes, Odegaard, dan Saka. Untuk harga yang paling murmur tentu saja masih Gross. Ini enak banget yang beli Gross ya guys, harganya terus naik, gue belum punya nih Pascal Gross. Expected assist yang paling jago masih Kevin De Bruyne 1,90, didekati oleh paling dekat Mo Salah ya guys, sama Phil Foden ya. Expected goals nomor 1 Mo Salah, didekati oleh Raheem Sterling. Rodrigo ya, sayang sekali Rodrigo cedera bahu ya guys, nanti gue juga bakal bahas siapa pengganti ideal untuk Rodrigo. Ada juga Wilfried Zaha nih. Expected goal involvement, Mo Salah nomor 1, disusul oleh Zaha dan Raheem Sterling. Oke, kita lanjut ke 10 striker terbaik berdasarkan non-penalty expected goal involvement. Nomor 1, Erling Haaland. Wah, ini dua match beruntun guys, hat-trick. Disusul oleh Jesus, Kane, Firmino, Tony, Mitrovic, Watkins, Mbeumo, Wilson, dan Welbeck. Nah, Firmino nih guys, lagi jadi bintang terus nih bagi Liverpool ya. Tetapi buat lo yang mau beli Firmino juga waspada. Pastikan benar-benar lo yakin karena Darwin Núñez sudah siap kembali merumput guys. Expected assist Firmino memimpin dengan 1,27 guys, diikuti oleh Oli Watkins. Untuk expected goals, Erling Haaland memimpin cukup jauh nih dengan 5,54. Hanya bisa didekati oleh Alexander Mitrovic, striker Fulham. Expected goal involvement, Haaland kembali memimpin dengan 6,02, diikuti oleh Mitrovic ya yang mendekati guys sama Gabjes, baru Harry Kane. Oke, itu 10 striker terbaik. Sekarang kita lanjut. Iya, siapa pengganti ide untuk Rodrigo guys yang mengalami cedera bahu dan diperkirakan akan absen 3-4 minggu. Ini gue kasih pilihan 10 guys. Berdasarkan yang paling tinggi non-penalty expected goal involvement-nya, ada Gross, ada Martinelli, ada Mitrovic, ada Zaha, Rashford, Jadon Sancho, Trossard, Sinisterra, James Ward-Prowse, dan Isak. Di sini memang ada 2 striker ya guys, Mitrovic dan Isak. Jadi kalau misalkan lo pengen ganti Rodrigo dengan gelandang yang lebih murah, terus lo pengen masukin penyerang,
Nah, ada Mitrovic, ada Isak, gue kasih pilihannya. Tapi kalau emang lo pengen langsung ganti Rodrigo aja dengan satu pergantian, artinya ke sesama gelandang, inilah pemain-pemain terbaiknya guys. Apalagi kalau dari antara ini semua ya guys, kalau lo belum punya Martinelli, menurut gue Martinelli wajib banget guys musim ini tampil top chair. Dengan keberadaan Gabjes juga sesama pemain asal Brasil, sepertinya koneksinya makin mantap guys di lini depan. Terus juga ada Wilfried Zaha yang semakin menjadi talismannya guys di Crystal Palace. Rashford dan Sancho juga makin on fire bersama Manchester United ya guys. Mulai terus meraih kemenangan walaupun di game week 6 akan menghadapi Arsenal ya guys. Trossard, Sinistera, wingernya Leeds, James Ward-Prowse karena mengeksekusi banyak bola mati bersama Southampton ya guys. Oke, itu tadi rekomendasi gue buat pengganti Rodrigo. Sekarang lanjut proyeksi poin 6 game week ke depan. Kiper, ini dia 10 yang terbaik guys. Alisson Becker memimpin, game week 6-11 diproyeksikan mendapat 23,1 poin. Disusul oleh Mendy, Pope, Lloris, Ederson, Ramsdale, Sanchez, Martinez, De Gea, dan Henderson. Dan Henderson akhirnya masuk 10 besar guys. Meski jarang clean sheet-nya ya, tapi memang tepisan-tepisan penalti banyak banget dan potensi bonus poinnya gila. Oke, untuk game week 6 yang paling tinggi Lloris ya guys, 4,3. Game week 7 Alisson 4,5, game week 8 Pop 4,4, game week 9 Alisson 4,2, game week 10 Mendy dan Ederson, game week 11 ada Lloris. Dari antara 10 ini yang harga paling bersahabat adalah Sanchez dan Henderson guys. Oke, kita lanjut ke proyeksi poin 6 game week ke depan untuk defender back. TAA nomor 1 guys, diproyeksikan 26,5 poin dari game week 6 sampai 11, sama dengan Reece James. Disusul oleh Cancelo, Diaz, Cucurella, akhirnya masuk Cucurella, Van Dijk, Gabriel Magalhaes, Trippier, Perisic, dan Saliba. Wow, Saliba akhirnya masuk juga nih daftar. Oke, untuk game week 6-7 TAA ya guys, diproyeksikan poinnya paling tinggi. Game week 8 Perisic. Nah, ini lo mesti waspada juga nih. Perisic abis main 90 menit ya game week 5, artinya game week 6 potensi di rotasi nih guys. Apalagi Liga Champions juga akan mulai bergulir. Di game week 9 TAA lagi 5,2, game week 10 ada James 5,6 dan game week 11 Ivan Perisic dengan 5. Harga di sini yang paling bersahabat adalah Saliba ya guys, 4,7 dan ini potensi naik lagi nih ke 4,8. Oke, sekarang kita lanjut ke proyeksi 6 game week ke depan untuk midfielder. Yang terbaik adalah Mo Salah guys dengan 35,9, disusul oleh Sterling, De Bruyne, Bruno Fernandes, Son Heung-min, Jarrod Bowen, Luis Diaz, Martinelli, Mason Mount, dan Marcus Rashford. Untuk game week 6, 7, Mo Salah nomor 1 guys, 6,9 poin dan 7,3 poin. Game week 8, Bruno Fernandes dengan 6 poin. Game week 9, Mo Salah lagi dengan 6,6 poin. Game week 10, De Bruyne 6,4 poin. Dan game week 11 ada Son dengan 5,7 poin guys. Harga di sini yang paling bersahabat Rashford, Martinelli guys. Sisanya nih harganya lumayan nih. Kalau misalkan ada yang lo belum punya guys, silahkan dipilih. Oke, untuk proyeksi 6 game ke depan, forward penyerang Erling Haaland nomor 1 guys, 40 poin. Disusul oleh Kane, Mitrovic, Jesus, Vardy, Tony, Welbeck, Watkins, Antonio, dan Adams. Untuk game week 6, ya Harry Kane. Jadi buat lo yang masih punya Harry Kane, bisa ditahan nih buat game week 6. Gak usah buru-buru diganti ke Erling Haaland. Baru game week 7, mesti punya nih Erling Haaland nih guys, karena potensi poinnya gila banget, 6,7, 68, 71, 8,8, paling tinggi di antara semua striker. Game week 11 Mitrovic 6,4 gitu guys. Wah gila ya, Erling Haaland harga udah 11,9, udah mau 12. Oke, kita lanjut guys. Ya, ini dia yang keputusan paling penting setiap pekannya guys, setiap game weeknya adalah kapten. Menurut gue potensi kapten terbaik di game week 6 ada 3 guys, Mo Salah, Erling Haaland, dan Harry Kane. Ini gue data per 90 menit ya guys untuk sentuhan. Di kotak penalti rata-rata per 90 menit Mo Salah 9,6 kali, Haaland 7 kali, Kane 4,6 kali. Angka Kane ini terbilang minim ya guys, padahal dia penyerang tengah. Dan Mo Salah menjadi lebih eksplosif dibandingkan Haaland untuk sentuhan di kotak penalti ya. Untuk shots on target per 90 menit, Erling Haaland memimpin dengan rata-rata 2,4 shots on target, disusul oleh Kane dengan 2 dan Mo Salah 0,8. Untuk big chances, Erling Haaland kembali memimpin dengan 2,6, disusul oleh Kane, dan Mo Salah kembali di posisi 3. Untuk menit per tembakan, Haaland melepaskan rata-rata 1 tembakan per 17,5 menit. Terbaik kedua Kane 23,7 dan terbaik ketiga Mo Salah 32,1. Untuk minutes per goal guys, wah Erling Haaland cukup jauh ya guys, hampir unggul 3 kali lipat atas Harry Kane dan unggul 5 kali lipat lebih dibandingkan Mohamed Salah guys.
Minutes per poin FPL juga gila guys. Erling Haaland rata-rata mendapatkan 1 poin dari 6,7 menit saja. Kedua terbaik Mo Salah 12,9 dan Kane 14,5. Untuk minutes per XGI alias keterlibatan terhadap sebuah gol itu Erling Haaland membutuhkan 64,1 menit saja guys untuk terlibat dalam satu gol Man City, sedangkan Mo Salah butuh 122,6 menit untuk terlibat dalam satu gol Liverpool dan Kane 124. Nah, ini adalah lawan-lawan dari mereka guys. Mo Salah akan menghadapi Everton, Haaland menghadapi Villa, Kane menghadapi Fulham. Kalau dilihat dari expected goal conceded-nya paling parah adalah Everton ya guys. Kemungkinan kebobolannya memang 8,10. Paling parah kedua adalah Fulham dulu, baru Villa. Nah, untuk minutes per XGC-nya yang paling mudah dibobol adalah Everton ya guys. Bisa kebobolan potensial tiap 59,6 menit, sedangkan Fulham yang paling kuat. Nah, kalau dilihat dari sini, daya serang tentu saja Erling Haaland sangat menonjol ya guys dibandingkan Mo Salah dan Kane. Tetapi kalau dilihat dari kehancuran lini belakang, Everton lah yang paling berpotensi untuk diporak-porandakan guys. Sekarang kita lihat squad gue guys untuk game week 6 ini dia. Gue tidak melakukan transfer sama sekali guys. Di kiper ada Ederson, back tetap big at the back, TAA, Cancelo, James, Cucurella, Saliba. 3 gelandang ada Mo Salah, Martinelli, Luis Diaz, penyerang ada Jesus dan Haaland. Cadangan ada Ward, Da Silva, Andreas, Planch. Gue sebetulnya ada jatah free transfer 2, tetapi kalau misalkan Reece James fit, gue nggak ada keharusan untuk mengganti pemain guys. Ini butuh kabar terakhir ya guys, kondisi Reece James. Mungkin gue kalau di watchlist ya, mungkin gue pengen memasukkan Kieran Trippier dan kiper ada kandidat Robert Sanchez, Nick Pope. Tetapi untuk game week 6 menurut gue ini udah sangat oke, siap. Tinggal kapten ya guys. Gue melihat dengan Erling Haaland diganti ya guys sebelum menit 70 saat di game week 5. Artinya Pep Guardiola ini menyimpan Erling Haaland untuk dimainin lagi dong untuk game week 6. Menurut logika sederhana gue. Karena kalau misalkan Erling Haaland main nih lawan Aston Villa dan dia dimainin 60-70 menit lagi, dia tetap bisa sangat bugar untuk bermain di Liga Champions. Sehingga gue merasa Erling Haaland starter. Cuma seperti biasa kita tunggu konferensi pers dari Pep Guardiola, meskipun kita tahu sendiri ya guys, Pep ini suka ngumpet-ngumpetin nih guys. Jadi kita yang menganalisis, dan pastinya guys untuk keputusan kapten maupun transfer lo ikutin insting pribadi lo guys, supaya apapun hasilnya lo akan jauh lebih nyaman guys. Segitu dulu ya guys ulasan untuk video kali ini. Buat lo yang masih pengen mengajukan pertanyaan, boleh guys sampaikan di kolom komentar, atau juga boleh tanya lewat Twitter gue. Thank you banget guys sudah nonton video gue sampai akhir. Buat lo yang belum join Liga FPL YouTube Bang Tambunan, bisa langsung lihat kode di sini, FL8GUC. Atau kalau lo pengen langsung join otomatis, bisa klik link yang udah gue cantumin di kolom description. Thank you banget guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat. Dan buat lo yang menikmati video-video Bang Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol aja guys buat tahu update video terbaru Bang Ian Tambunan. Semoga lo panah hijau. Gas panah hijau guys. Tuhan memberkati.